Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu lagi dengan saya Muhammad Sotik di channel pendidikan. Masih berbagi tentang soal penilaian akhir tahun atau PAT Bahasa Indonesia SMP MTS untuk kelas 8. Semoga bermanfaat untuk anak-anak semua dan selamat mengikuti. Selanjutnya soal nomor 12 sebagaimana yang tadi sudah saya sampaikan tentang teks ulasan yang terdiri atas identitas. Jika kita perhatikan data yang terdapat di dalam soal tersebut mengenai teks ulasan dimulai dengan judul, pengarang, penerbit, kemudian dilanjutkan tahun terbit dan tebal buku. Selanjutnya ditunjukkan pula kelebihan dan kekurangan. Oleh karena itu, kalimat yang kita pilih atau jawaban-jawaban yang kita pilih adalah jawaban yang lengkap, tidak boleh dihilangkan sama sekali satu kalimat pun. Misalnya, kalau kita memilih kalimat A, buku ini telah menjadi pedoman awal bagi orang yang ingin belajar dan beberapa teori yang menjadi acuan dalam mengarang bisa gampang. Jawaban A tidak memuat teks ulasan tersebut. Oleh karena itu, data yang paling lengkap adalah jawaban D, yaitu buku yang setebal 180. Di dalam data tersebut ada, kemudian ide-ide kreatif dan motivasi dalam proses belajar mengajar disajikan dengan baik pula, terdapat di dalam data di atas. Kemudian sayangnya buku ini sangat mahal, juga terdapat di dalam data yang dimaksudkan di atas. Selanjutnya soal nomor 13 tentang ide pokok teks ulasan. Kalau kita berbicara tentang ide pokok teks, pandangan kita pada kalimat pertama. Selanjutnya kalimat-kalimat berikutnya menjelaskan kalimat pertama. Oleh karena itu, kita harus bisa mengambil intisari dari kalimat pertama tersebut. Maka jawaban yang paling tepat adalah pemutaran film dalam rangka memperingati Hari Bumi, yaitu jawaban A, soal nomor 14 tentang kutipan teks persuasi. Manakah di antara kalimat-kalimat berikut ini yang merupakan teks persuasi? Kita tahu bahwa teks persuasi itu bersifat membujuk, meyakinkan pembaca agar tertarik melakukan perbuatan. Dengan demikian, kita bisa menentukan bahwa jawaban A bukan merupakan jawaban yang paling tepat. Demikian juga jawaban B dan jawaban D. Jawaban yang bersifat persuasif terdapat di dalam kalimat C, yaitu kebiasaan lain yang perlu untuk terus dilakukan adalah membuang sampah pada tempatnya. Biarkanlah sungai-sungai tetap bersih dan jernih dengan tidak adanya sampah yang mencemarinya. Dengan begitu, maka sungai akan bersih dan tidak tersumbat, sehingga saat musim penghujan tiba tidak ada lagi banjir yang melanda suatu kawasan. Kalimat C ini merupakan teks persuasi, ditunjukkan dengan kalimat-kalimatnya, yaitu merupakan kalimat-kalimat yang mengajak orang untuk melakukan suatu perbuatan. Soal nomor 15 berkaitan dengan pernyataan yang tidak sesuai dengan teks. Kita bisa ambil satu persatu, misalnya apakah jawaban A terdapat di dalam teks, jawaban B, jawaban C apakah terdapat di dalam teks. Jika kita perhatikan dengan saksama, jawaban A terdapat di dalam teks juga, demikian juga jawaban B dan jawaban C. Maka pernyataan yang tidak sesuai dengan isi teks persuasi di atas adalah jawaban D, yaitu meninggalkan sarapan bisa membuat badan gemetar dan gelisah. Pernyataan D tidak terdapat di dalam teks di atas. Selanjutnya soal nomor 16 tentang kalimat persuasi yang terdapat di dalam teks. Sekali lagi, teks persuasi bersifat membujuk, meyakinkan pembaca agar tertarik melakukan perbuatan. Manakah di antara kalimat-kalimat yang terdapat dalam teks di atas yang merupakan bujukan? Tampaknya terdapat di dalam kalimat 4 dan kalimat 5, yaitu misalnya, karena dampak negatif begitu besar, hindarilah merokok. Kata hindarilah merokok adalah kata kuncinya. Selanjutnya, nomor 5, dengan menghindari diri dari merokok, maka kita sedang menghindarkan diri sendiri dan orang-orang di sekitar dari bahaya. Selanjutnya, soal nomor 17
Simpulan paragraf persuasi. Simpulan paragraf merupakan intisari teks yang dimaksudkan. Dengan demikian, kita bisa menyimpulkan bahwa jawabannya terdapat pada huruf A, yaitu beberapa upaya untuk menjaga kebersihan lingkungan. Selanjutnya soal nomor 18 tentang penggunaan konjungsi argumentatif yang tepat. Konjungsi argumentatif yaitu jika, sebab, karena, dengan demikian, akibatnya, karena itu. Maka kita bisa langsung memilih dengan memperhatikan jenis-jenis konjungsi tersebut. Kita bisa langsung menjawab bahwa jawaban yang paling tepat adalah jawaban A. Selanjutnya soal nomor 19 tentang struktur teks persuasi. Struktur teks persuasif terdiri atas pengenalan isu, rangkaian argumen, pernyataan ajakan, penegasan kembali. Pengenalan isu ini merupakan bagian pengantar atau awalan pada teks yang mengenalkan isu atau permasalahan. Rangkaian argumentasi merupakan pendapat-pendapat penulis mengenai isu yang dikemukakan sebelumnya. Sedangkan pernyataan ajakan berupa kalimat-kalimat dorongan kepada pembaca untuk melakukan sesuatu, sedangkan penegasan kembali bertujuan memperkuat pernyataan dan argumen-argumen sebelumnya. Dengan demikian, kita tahu bahwa teks tersebut merupakan bagian pengenalan isu. Selanjutnya soal nomor 20 masih tentang teks persuasif atau struktur teks persuasif seperti yang saya kemukakan tadi. Tampaknya dalam teks tersebut berisi tentang penegasan kembali dengan menyampaikan suatu argumen, dampak buruk limbah, dan beberapa upaya menanggulangi telah disampaikan di atas. Selanjutnya soal nomor 21. Kata-kata yang tepat untuk melengkapi bagian rumpang dalam paragraf tersebut di atas adalah jika kita memilih jawaban tersebut, kita harus membaca baik-baik teks yang dimaksudkan. Pasien yang berobat dan dirawat di rumah sakit medika tidak dilayani dengan ramah. Dokter yang seharusnya, jawaban yang menggunakan kata seharusnya, jawaban B dan C. Dengan demikian, jawaban A dan jawaban C kita buang. Selanjutnya, kalimat yang terakhir, yaitu oleh karena itulah pasien yang akan masuk ke rumah sakit medika hendaknya berpikir. Jawaban yang paling tepat adalah jawaban D, kata seharusnya dan hendaknya untuk melengkapi bagian yang rumpang pada kalimat-kalimat tersebut. Nomor 21. Selanjutnya soal nomor 22, sekali lagi tentang konjungsi argumentatif. Konjungsi argumentatif yaitu jika, sebab, karena, dengan demikian, akibatnya, karena itu. Maka kita bisa memilih langsung jawabannya pada jawaban C. Soal nomor 23, berdasarkan teks tersebut, harapan penulis kita harus membaca secara keseluruhan dengan seksama. Teks tersebut berbunyi pasien yang berobat dan dirawat di rumah sakit medika tidak dilayani dengan ramah. Ini sesuai dengan kalimat sebelumnya, dokter yang seharusnya, kalimat nomor 21 dengan menggunakan seharusnya dan hendaknya. Maka nomor 23 pun, pasien yang berobat dan dirawat di rumah sakit medika tidak dilayani dengan ramah. Dokter yang seharusnya rutin memeriksa, dan seterusnya. Kemudian kita langsung pada kalimat terakhir, oleh karena itulah pasien yang akan masuk ke rumah sakit medika hendaknya berpikir sebelum memutus untuk berobat di rumah sakit tersebut. Harapannya adalah pasien yang akan masuk ke rumah sakit medika hendaknya berpikir sebelum memutuskan untuk berobat di rumah sakit. Dengan demikian, jawaban yang paling tepat adalah jawaban D. Soal nomor 24. Pernyataan berikut yang bukan karakteristik atau ciri-ciri utama drama. Drama berbentuk dialog dan merupakan jenis fiksi. Tetapi pada pernyataan B ini, drama merupakan jenis cerita non-fiksi. Padahal bukan seperti itu. Maka kita tidak perlu melanjutkan jawaban C dan D karena jawaban B adalah jawaban yang bukan merupakan karakteristik atau ciri-ciri utama drama. Selanjutnya soal nomor terakhir untuk sesi kali ini, nomor 25, yaitu pernyataan berikut yang bukan tanda-tanda tokoh utama. Tokoh utama itu
paling sering muncul dalam setiap adegan. Tokoh utama itu menjadi sentral atau pusat perhatian tokoh-tokoh yang lain. Kemudian, jawaban C, kejadian-kejadian yang melibatkan tokoh lain selalu dapat dihubungkan dengan peran tokoh utama. Berarti jawaban A, B, C itu adalah tanda-tanda tokoh utama. Yang bukan merupakan tanda-tanda tokoh utama yaitu jawaban D, dialog-dialog yang dilibatkan tokoh lain tidak harus berkaitan dengan peran tokoh utama. Demikian sesi kali ini. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagi yang baru saja mampir di channel ini, silakan subscribe. Bagi yang belum, saya doakan semoga cepat subscribe. Terima kasih. Dah.